Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, segala puja dan puji syukur marilah sama-sama tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan curahan kasih sayangnya kepada kita. Maka hakikatnya nama Allah yaitu As-Salam. Allah memberikan kesejahteraan, keamanan kepada penduduk langit dan bumi, wabil khusus kepada kita. Tentunya bagaimana kita yang sudah dimerdekakan oleh Allah mampu mengimplementasikan kesejahteraan dan keamanan kepada sesama makhluk. Yang kata Nabi, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa-siapa orang yang tidak punya rasa empati kepada sesama makhluk, maka apa kata Allah? Orang itu tidak pandai bersyukur kepadaku. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi kita merupakan orang yang paling bersih, terbersih hatinya, terbaik perangainya, terberat ujiannya, terbaik akhlaknya. Maka hakikatnya kita sebagai pengikutnya mesti mengikuti apa-apa yang sudah Rasul berikan kepada kita. Rasul kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi sosok makhluk, individu, keluarga yang baik. Rasul telah memberikan contoh teladan bagaimana kita menjadi sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab, bukan sekedar hanya nafkah, tapi bagaimana Rasul kita itu mendidik, mengajarkan, memberikan contoh pembiasaan yang terpuji kepada keluarganya. Dan Rasul kita itu sosok pemimpin yang bukan pencitraan, tapi pure, luhur dari hati nurani yang paling dalam. Maka Rasul pernah berkata, ana awalun wajibun ma amartum bih. Bahwasanya aku adalah pelaksana nomor satu. Kalau ada keluargaku yang lapar, maka aku sosok suami yang pertama merasakan kelaparan. Kalau ada masyarakat rakyatku yang kelaparan, maka aku orang yang pertama yang merasakan kelaparan. Bukan sebaliknya, rakyatnya lapar, rakyatnya susah.
rakyatnya tidak punya pekerjaan. Tapi lagi-lagi kita lihat sama-sama kondisinya bagaimana yang jauh daripada esensi nilai-nilai yang sudah Rasul ajarkan, Nabi kita yang ajarkan, tapi ini sudah menjauh. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya yang selalu ittiba pada ajarannya hingga yaumul kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ketika kita ingin kuat, di balik kekuatan kita, Allah sisipkan kelemahan kepada makhluk manusia. Maka tak heran semakin bertambahnya usia kita, maka hakikatnya tangan ini sudah sulit untuk menggenggam. Ini menandakan kita dididik oleh Allah untuk mengurangi cinta terhadap dunia. Semakin usia kita bertambah, maka hakikatnya mata ini sudah lamur, sudah kabur. Ini menandakan bahwasanya apa? Allah sedang mendidik hati kita ini untuk mengingat tentang akhirat. Rambut kita, usia kita bertambah, maka hakikatnya rambut ini semakin memutih. Maka kita diingatkan kembali dengan kain kafan. Dan terakhir, usia semakin lama semakin bertambah, Allah mendidik kita bagaimana kekuatan ini sudah rapuh. Bahwasanya makhluk manusia suatu saat nanti akan bertemu dengan Sang Pencipta. Maka hakikatnya lagi-lagi surat Al-Baqarah, firman Allah surat Al-Baqarah surat 2 ayat 152 mengingatkan kepada kita sang makhluk yang diciptakan oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wahai makhlukku manusia, jikalau kau ingat denganku, pasti dong aku ingat denganmu. Maka apa stressing ayat tersebut di akhir? Tolong kau ingat-ingat, jauhi yang namanya kufur nikmat yang sudah aku berikan. Nikmat sekecil apapun, itulah yang terbaik kata Allah. Jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan Jumat hari ini, menjelang detik-detik, kita mengingat kembali sejarah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, ulang tahunnya yang ke-80 tahun. Tentunya berbicara tentang angka 80 tahun, berarti angka yang sudah tua. Dilihat daripada 80, berarti orang itu semakin lama semakin bijaksana. Tapi kalau kita melihat, mengulik hadis Nabi, tua bagaimana mudanya, tua bagaimana cara perlakuannya, prosesnya pada saat dia muda dahulu. Maka di sini Khatib mengajak kembali bagaimana membangun sebuah negeri lewat pondasi terkecil, miniatur terkecil dari sebuah bangsa adalah keluarga. Tentunya hebatnya sebuah bangsa kembali lagi kepada masing-masing keluarga. Kalau keluarganya itu dengan konsep karakter, dengan konsep kesejahteraan, dengan konsepnya keamanan dan ketentraman,
di dalam keluarga itu ada komunikasi yang intens, maka insya Allah bangsa tersebut tenang, tentram, dan damai. Maka tak heran kalau dilihat dari pengalaman statement daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar di Mesir, pernah berkata, kalau ingin melihat wajah sebuah negeri, sebuah bangsa di masa yang akan datang, maka tolong kau lihat keluarga-keluargamu sekarang ini. Tolong kau lihat bagaimana pemuda-pemudinya kekinian. Subhanul yaum rijalul god. Bahwasanya anak-anak muda itu terlahir menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang adalah dari pola pendidikan keluarga kita masing-masing. Maka tak heran Syekh Mustafa Al-Gulayani, tokoh ilmu pendidikan Islam masyhur, orang Libanon, dia pernah berkata, untuk membentuk keluarga yang terbaik dengan konsep yang Islami, para orang tua harus memperhatikan bagaimana pola pendidikan kekinian. Pola pendidikan kekinian, pola pengajaran kekinian. Dan jangan dilupakan pembiasaan yang terbaik. Tentunya kalau kita berkaca bercermin, hakikat kemerdekaan itu adalah tidak ada lagi yang namanya penjajahan, terkungkungnya sebuah personal, keluarga, bahkan sebuah bangsa. Tapi kenyataannya kita di zaman sekarang ini, di zaman modernisasi yang sudah canggih dengan berbagai macam alat-alat smartphone, maka kita lagi-lagi dijajah, tidak merdeka. 24 jam anak-anak di bawah 17 tahun ataupun di atas, kita lihat semuanya terpapar yang namanya gadget, smartphone. Ini menandakan keluarga kita belum merdeka. Padahal Allah mengingatkan kembali surat 66 ayat ke-6 surat At-Tahrim, lagi-lagi mengingatkan buat pribadi, keluarga, khotib, dan umumnya bagi jamaah. Mari sama-sama kita lihat firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dong dirimu. Diingatkan kembali oleh Allah personal. Kalau sudah punya keluarga yang sah, diingatkan kembali oleh Allah, jaga dong keluargamu. Jaga dong yang namanya anak-anakmu. Dari apa? Dari siksa api neraka suatu saat nanti. Lagi-lagi kalau kita melihat kekinian, bagaimana terpaparnya anak-anak muda, ayah, bahkan yang namanya ibu-ibu, semuanya terpapar. Lantaran apa? Lantaran smartphone. Memang yang jauh jadi dekat, tetapi yang dekat jadi jauh. Tidak ada chemistry, kedekatan emosional terbangun. Tidak ada yang namanya pembentukan karakter di dalamnya. Karena apa? Ibu, bapak sibuk. Pola asuh sudah diberikan kepada gadget. Yang pada akhirnya apa? Anak-anak cuma sekedar ditemani pada saat tidur malam semata. Wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa
khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian takut, kata Allah, ketika engkau meninggalkan keluargamu, anak-anak keturunanmu dalam kondisi yang lemah. Diingatkan lagi sama Allah, An-Nisa ayat 9, surat 4 ayat 9. Takut dong kepadaku ketika Anda tidak memperkenalkan agama, cuma memperkenalkan les yang sifatnya keduniawian, tidak diperkenalkan agama, kering kerontang akhlaknya, ruhnya kosong, pemikirannya memang cerdas, empatinya nggak ada, tidak ada. Nah, ini menandakan apa? Pembentukan karakter tidak terbentuk. Padahal ketika Bill Gates, tokoh teknologi, diwawancarai, apakah anak Anda itu diperkenalkan? Memang diperkenalkan, tapi diperkenalkan pada usia 15 tahun itu pun untuk sarana pendidikan, sarana informasi pendidikan. Kalau di kita sekarang tidak tanggung-tanggung, yang pada akhirnya apa? Seatap tapi tidak sejiwa, serumah tapi tidak ada komunikasi. Karena apa? Sibuk dengan handphonenya masing-masing. Entah itu ayah kepada ibu, ibu kepada suami, suami kepada istri, anak kepada kedua orang tua. Yang pada akhirnya keluarga tersebut gelap. Tidak ada pola pendidikan di dalamnya. Padahal kalau kita melihat ilmu pengetahuan tersebut bisa didapatkan di bangku-bangku institusi pendidikan. Tapi masalah karakter, masalah akhlak, di rumahnya lah kedua orang tua yang mesti mendidiknya. Yang pada akhirnya bukan sekedar hanya tidak sejiwa dan senyawa. Keluarga gelap, masyarakat gelap, negara pun ikut-ikutan gelap. Lantaran kenapa? Jauh daripada esensi keberkahan dari Allah. Yang pada akhirnya apa? Tidak ada rasa percaya lagi. Di mana-mana keluarga carut marut, di mana-mana masyarakat ribut, di mana-mana di dalamnya serba di demo. Lantaran apa? Lantaran tidak sejiwa. Fastabiqul khairat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, di penghujung khutbah yang singkat ini, teknologi bukan serba kurang, tapi ada esensi nilai positifnya. Nilai-nilai positif itu mesti dikembangkan. Yang kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tentunya mari sama-sama kita bermuhasabah diri. Pasti yang namanya makhluk manusia al-insan, makhluk khata' wa nisyan. Maka dari itu sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kembali, kita perhatikan kembali keluarga kita. Supaya apa? Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, tentram, dan ujungnya adalah Allah berikan kasih dan sayang. Kita doakan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada, orang-orang dekat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memaafkan segala kekhilafan, menerima amal kebaikannya. Untuk kedua orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat walafiat, rizkinya yang halal dan yang baik. Tentunya untuk kita disatukan oleh keluarga kita, disatukan oleh pemimpin-pemimpin kita, sehingga apa? Negeri ini, negara ini menjadi barokah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu a'lam bis shawab.